Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Masih di channel Kios Mebel Kang Suryana. Di video kali ini saya ingin berbagi atau memberikan informasi tentang apa yang saya ketahui dan saya pahami soal furnitur dan mebel. Kali ini saya hanya ingin membahas masalah kasur busa ya pemirsa. Kenapa? Karena masih ada sebagian orang yang tidak tahu ya, tidak bisa membedakan mana kasur busa atau mana spring bed. Nah, sekilas saya akan menjelaskan bahwa spring bed, yang namanya spring bed itu adalah tempat tidur atau sejenis kasur yang di dalamnya terdapat spiral berbentuk kawat dari baja ya. Jadi per itu namanya per. Terdiri dari per-per yang disusun di dalamnya, sehingga jika dipakai adalah empuk, ditambah kemudian dilapisi dengan busa dan dibungkus dengan kain khusus ya. Sedangkan kasur busa adalah di dalamnya hanya busa semata ya, tidak ada bahan-bahan lain kecuali busa, kemudian dibungkus dengan kain yang khusus juga. Dapat dibedakan ya, mana spring bed, apa yang spring bed, apa itu kasur busa. Kita bisa mengetesnya dengan cara mengangkatnya. Kita angkat spring bed itu lebih berat daripada busa biasa ya, karena jelas kalau spring bed itu biasanya ukurannya atau ketebalannya lebih tebal ya, lebih rata-rata lebih tebal ya, meskipun kasur busa biasa juga ada yang lebih tebal. Jika spring bed kita angkat itu akan lebih berat karena di dalamnya banyak per baja ya, ada per baja ya banyak. Sedangkan kasur busa jika kita angkat itu lebih enteng atau lebih ringan ya. Akan tetapi ada juga kasur busa yang namanya kasur busa rebonded. Nah, kasur busa rebonded ini adalah kasur busa yang telah diolah, dipres oleh mesin yang canggih sehingga kepadatannya tinggi ya. Biasanya ini dikhususkan atau diperuntukkan untuk khusus untuk pengobatan tulang ya, ortopedik ya, untuk ortopedik, pengobatan tulang. Jadi tidak terlalu empuk, memang ini agak padat. Harganya juga cukup mahal ya, karena ini diolah dengan benar-benar dengan maksimal dengan mesin yang canggih, sehingga menghasilkan suatu kasur busa yang berkualitas tinggi. Demikian mungkin sekilas tentang kasur busa ya dan spring bed bisa dibedakan. Selanjutnya mari kita berkeliling ya untuk melihat contoh-contoh mana kasur busa bukti fisiknya ya, mana kasur busa, mana spring bed, mana kasur busa biasa, mana juga kasur busa rebonded. Nah, inilah contohnya kasur busa rebonded yang telah dibungkus dengan kain khusus ya. Kalau kasur rebonded biasanya dibungkus dengan kain yang hampir mirip yang biasa digunakan untuk spring bed. Nah, kalau ini kasur busa biasa ya, kasur busa super yang warnanya kuning di dalamnya. Nah, ini juga kasur spring bed, kasur rebonded ya, kasur rebonded. Nah, itu biasanya perbedaannya kalau kasur rebonded, sarungnya atau lapisan luarnya itu menggunakan sleting agar bisa dicuci ya, agar bisa dibersihkan. Ini juga spring bed ya, spring bed ukuran standar. Ini spring bed ukuran standar juga karena tidak ada lapisan. Kalau ada lapisannya itu biasanya ada pillow topnya. Ini kasur rebonded di dalamnya karena ada sletingnya. Nah, ini spring bed juga ya, ukuran standar ya, tanpa menggunakan pillow top atau lapisan. Nah, ini spring bed juga. Spring bed kita bedakan ya, kain spring bed itu warna-warni kadang-kadang ya.
kemudian agak tebal, dan kainnya dilapisi busa tipis ya, dijahit. Nah ini rebondit, ada sletingnya, di dalamnya ada kasur busa rebondit, meskipun ketebalannya hampir mirip dengan spring bed. Nah ini beberapa contoh spring bed ya. Ada yang menggunakan lapisan, satu lapisan, ada juga yang menggunakan dua lapisan atau double pillow top. Nah ini yang biru di dalamnya adalah kasur rebonditnya, ada sletingnya. Kalau yang ini ada lapisannya, yaitu spring bed. Ini spring bed semua. Ketebalannya rata-rata di atas 30 cm. Kalau kasur busa biasanya yang umum biasa dipakai ukuran ketebalannya 20 cm. Ada yang sampai 30, ada juga yang sampai 40 cm. Yang lebih tipis adalah 5 cm sampai 10 cm. Ini spring bed ya, ukuran standar tanpa menggunakan pillow top atau lapisan. Nah ini beberapa contoh spring bed tanpa menggunakan lapisan. Ini kasur busa biasa ya pemirsa, kasur busa biasa. Kita bedakan kainnya juga, kain biasa ya, kain tipis seperti biasa. Nah ini adalah contoh-contoh kasur busa biasa. Ini posisinya berdiri ya, posisi berdiri. Bisa kita bedakan ya pemirsa ya. Nah ini juga kasur busa biasa ya, kasur busa super di dalamnya. Tetapi ini khusus kasur busa lipat ya, yang dilipat-lipat menjadi 5 lipatan ya. Ada yang 4, ada yang 5. Ukurannya ketebalannya 10 cm, ada yang 5 cm. Ini biasa digunakan di depan televisi ya, buat tiduran di bawah kasur lipat. Nah ini yang warna merah ini adalah rebondit ya, kasur rebondit yang dibungkus dengan kain spring bed, yang biasa digunakan kain spring bed. Ini bukan spring bed ya pemirsa ya, yang warna merah tadi. Nah kalau ini ada spring bed, biasanya bedanya kalau spring bed menggunakan listnya. Demikianlah informasi mengenai kasur busa, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi saya umumnya, buat pemirsa semuanya. Salam jumpa lagi di channel yang sama di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.